Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Dalam pertemuan minggu ke-6 kita membahas modul 6, yaitu kita belajar tentang pengertian definisi fungsi, bermacam-macam fungsi, menentukan persamaan fungsi, dan bagaimana menggambar grafiknya. Mari kita akan bahas satu persatu, yaitu pertama mengenai pengertian fungsi, yaitu Y sama dengan Fx adalah himpunan pasangan titik-titik xi, yi, di mana setiap xi anggota daerah domain pada sumbu X, atau disebut daerah definisi atau daerah asal, habis dipasangkan dengan tidak rangkap dengan y anggota kodomain pada sumbu Y, daerah tujuan biasanya sudah sedemikian hingga hasil himpunan pasangan titik-titik xi, yi jika masing-masing titik-titiknya dihubung-hubungkan akan menghasilkan grafik fungsi Y sama dengan F yang menggambarkan hubungan dua variabel tersebut bisa berupa garis lurus atau lengkungan yang menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Di sini X disebut variabel bebas pada sumbu X, biasanya sumbu datar. Y disebut variabel terikat pada sumbu Y, biasanya sumbu tegak. Karena nilai variabel Y tergantung dari hasil akumulasi apabila variabel bebas X disubstitusikan nilainya ke persamaan fungsi Y sama dengan Fx. Jadi nilainya Y tergantung hasil akumulasi. Makanya nilai Y itu terikat, X-nya disebut variabel bebas. Dari definisi yang kita sampaikan ini, kita akan bisa digambarkan dalam diagram Venn fungsi Y sama dengan Fx. Sebelah kiri itu himpunan xi, x2, x3 sampai xn itu sama dengan daerah domain. Himpunan anggota yi, y2, y sampai yn itu daerah kodomain. Daerah tujuan ini daerah definisi, daerah asal. Nah, X itu disebut variabel bebas. Kenapa disebut variabel bebas? Karena di sini X diambil sembarang bebas, asal X pada sumbu X sembarang bebas itu disubstitusikan ke persamaan fungsi akan ketemu hasilnya. Hasilnya misalnya X1 diambil pada sumbu X, angka X1 disubstitusikan ke persamaan. Oh, hasilnya ternyata Y3. Kemudian ambil variabel bebas lain X yang kedua namanya X2. Kita masukkan substitusikan ke fungsinya. Setelah dihitung akumulasi ternyata hasilnya X2 adalah Y1. Kemudian saya ambil variabel bebas X3 yang lain, kita substitusikan, oh hasilnya ternyata Y1 juga. Jadi di sini Y1 terikat dengan nilai 2X yang berbeda, yaitu X2 dan X3. Kemudian XI misalkan disubstitusikan, oh hasilnya di sini Y2. XN hasilnya Y2. Jadi Y2 terikat dengan dua nilai X yang berbeda. Setiap ada anggota X baru, setiap anggota X daerah harus disubstitusikan pasti punya pasangan. Yang punya pasangan namanya ring. Jadi tidak semua anggota kodomain itu berpasangan. Karena tidak semua hasilnya itu merupakan hasil akumulasi perhitungan. Jadi yang hasil akumulasi perhitungan itu namanya ring hasil. Nah, karena fungsi adalah himpunan pasangan titik-titik, maka dapat dinyatakan dalam himpunan. Himpunan selalu dengan huruf kapital A, kurung kurawal. Jadi himpunan pasangan titik-titik, misalnya titik yang pertama X1, Y3 satu titik. Titik yang kedua X2, Y1 titik yang kedua. Titik ketiga X3, Y1 titik dan seterusnya. Jadi dari titik-titik ini menyatakan beberapa titik dihubungkan menjadi grafik lurus. Atau dapat disimpulkan bahwa dengan definisi ini kita bisa menggambarkan grafik fungsi dengan membuat tabel bilangan. Saya ambil contoh, misalkan gambarkan grafik fungsi menurut definisi, yaitu fungsi Y sama dengan 2X min E kuadrat. Di sini fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu mempunyai ciri khas 1Y terikat dengan dua nilai Y yang berbeda. Kecuali titik puncak. Puncak itu nilai diskriminasi 0. Jadi X1 dan X2 itu sudah sama, sudah bertemu. Jadi ini titik puncak, titik istimewa. Selain titik puncak, selalu setiap Y itu terikat dengan dua nilai X yang berbeda.
Karena di sini ada nilai perbedaan antara X1 dan X2. Oleh karena itu untuk menggambarkan kita coba tabel pasangan titik kita coba, yaitu X variabel bebas, Y-nya nilainya nanti tergantung dari hasil perhitungan. Untuk misalkan bebas saya ambil 0. 2 kali 0, 0, min 0 kuadrat. Jadi nilai Y-nya ketika X-nya 0, pasangannya 0. Saya ambil bilangan bebas lain 1. 1, 2 kali 1, 2. Jadi 1 kuadrat 1. 2 kurang 1, 1. Ketika 1 pasangannya 1. Kemudian saya ambil titik yang lain min 1. Min 1 kali 2 min 2. Min 1 kuadrat plus, jadi plus 1 tapi min. Jadi min 2, min 1, min 3. Ketika X-nya min 1, di sini min 1 pasangannya min 3. Ketika 0, 0,0. Ketika X-nya 1, Y-nya 1. Sekarang kita X-nya 2. 2 kali 2, 4. Min 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 0. Di sini terlihat pada grafik Y ketika 0 mempunyai terikat dengan 2X yang berbeda. Ketika X-nya 0 dan ketika X-nya sama dengan 2. Saya ambil misalkan 3. 3, 2 kali 3, 6. Min 3 kuadrat, 9. 6 dikurangi 9, min 3. Jadi ketika X-nya 3 hasilnya min 3. Di sini terlihat ketika Y min 3 itu terikat dengan dua nilai X yang berbeda ketika X-nya min 1 dan 3. Jadi dengan beberapa titik 1, 2, 3 bisa digambarkan. Ini grafik fungsi kuadrat berdasarkan definisi fungsi. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis macam-macam fungsi. Fungsi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar atau disebut transenden. Fungsi aljabar itu fungsinya yang berkaitan dengan semua operasi-operasi matematika, fungsi aljabar. Jadi semua operasi aljabar itu termasuk fungsi aljabar. Jadi fungsinya menggunakan semua operasi-operasi aljabar. Sedangkan fungsi non-aljabar, fungsinya tidak semua menggunakan operasi-operasi aljabar. Fungsi aljabar sendiri dibagi menjadi dua, fungsi rasional dan fungsi irasional. Fungsi rasional itu sebagaimana Anda belajar bilangan real, itu pada prinsipnya adalah perhitungan akar positif. Perhitungan akar positif itu akar lebih besar 0. Akar 0, 0. Akar 2 plus minus 1,4. Akar 4 plus minus 2. Jadi bilangan real itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Akar 9 plus minus 3. Akar 4/3 min 2/3. Jadi pecahan. Jadi real itu isinya min tak terhingga sampai tadi dan 0. Nilainya bisa bulat positif, bulat negatif, bisa pecahan positif negatif, bisa desimal. Itu semuanya real. Maka bilangan ini dapat dinyatakan dalam garis bilangan. Kita bicara mengenai fungsi rasional. Sama saja kita bicara bilangan real. Bilangan itu dibagi menjadi dua, rasional dan irasional. Kalau rasional itu real itu akar positif. Tapi rasional itu akar positif yang bagaimana? Akar positif yang langsung dapat diakar. Contohnya bilangan real yang langsung dapat diakar, akar 9. Dapat diakar kan? Hasilnya plus minus 3. Akar 14/25. Hasilnya berapa? Plus minus akar 16/25. Min plus minus 4/5. Hasilnya pecahan. Jadi kalau itu rasional itu artinya langsung dapat diakar. Kalau irasional ya tetap akar positif, tapi akar 3, akar 2. Hasilnya berapa? Akar 2 itu plus minus 1,4, sekian. Akar 3 1,3 sekian. Jadi desimal. Jadi kalau irasional itu perhitungan akar yang tidak langsung diakar. Kalau rasional langsung diakar. Jadi sama saja kalau fungsi rasional, fungsi yang langsung hasilnya itu tidak mengandung akar karena langsung hasilnya diakar. Contohnya fungsi rasional itu tidak semuanya tidak mengandung akar. Kalau fungsi irasional ya fungsi yang mengandung akar. Contohnya Y sama dengan akar 2X plus 5 itu mengandung akar, namanya fungsi irasional.
Sedangkan fungsi rasional tidak mengandung akar. Contohnya fungsi polinom. Fungsi polinom itu fungsi yang variabel bebasnya banyak mengandung suku-suku. Contohnya, Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 2X min 10. Jadi banyak suku. Kemudian fungsi linear itu fungsi polinom yang paling sederhana di mana variabel bebasnya berpangkat 1. Contohnya fungsi linear Y sama dengan 2X plus 10. Jadi X-nya pangkat 1. Sekarang kalau fungsi kuadrat, yaitu fungsi yang variabel bebasnya pangkat 2. Contohnya Y sama dengan X kuadrat min X min 20. Jadi variabel bebasnya pangkat 2. Demikian juga kalau kubik itu fungsi yang variabel bebasnya pangkat 3. Fungsi pangkat itu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat, misalkan Y sama dengan X pangkat 10 dan lain sebagainya. Kalau fungsi pecahan, yaitu fungsi yang mengandung unsur pembilang dan penyebut. Contohnya Y sama dengan 2X plus 10 dibagi X plus 4. Jadi ada unsur pembilang, ada unsur penyebut. Itu adalah fungsi aljabar. Di mana fungsi aljabar itu menggunakan operasi-operasi aljabar. Sedangkan fungsi non-aljabar, ya, satu fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Fungsi eksponen itu fungsi yang variabel bebasnya menjadi pangkat. Contohnya, Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan 5 pangkat min 2X. Jadi variabel menjadi pangkat. Kedua, yaitu fungsi logaritma. Contohnya, logaritma yaitu Y sama dengan log X. 2. Y sama dengan ln atau ln X. Di kalkulator itu ada log. Itu logaritma. Dan ln itu logaritma. Nanti selanjutnya akan kami jelaskan apa itu pengertian logaritma. Sedangkan fungsi trigonometri, contohnya, Y sama dengan sin X. X variabel bebas, X-nya variabel terikat. X-nya itu sudut nilainya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi contohnya fungsi trigonometri, Y sama dengan sinus X, Y sama dengan cosinus X, Y sama dengan tangen X. Di mana sin, cos X dan tangen itu apa? Itu adalah perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku itu ada sudut 90, ada sudut X, sudut yang diminta. Itu sudut. Makanya X variabel bebas, X-nya bisa 0 derajat, bisa 30 derajat, bisa 60 derajat. Di dalam segitiga siku-siku ada 90 derajat, di sampingnya itu pasti kurang 90 derajat. Nah, itu bisa untuk menghitung perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Jadi nilai transenden itu merupakan nilai perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku, maka di mana ditetapkan nilai X. Maka sisi depan sudut namanya sisi depan, saya singkat PAN. Di modul saya tulis PAN. Sisi pengapit sudut itu sisi pengapit sudut saya tulis PIT di modulnya sudut PIT. Kemudian sisi miring adalah ring. Jadi kalau ketetapannya sinus X, X-nya itu sudut, yaitu sisi depan sudut bagi sisi miring. Kalau cosinus X, sisi pengapit sudut dibagi sisi miring. Kalau tangan, sisi depan sudut dibagi sisi pengapit sudut. Itu nilai transenden yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Yang keempat itu fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu merupakan kombinasi dari fungsi dua eksponen. Contohnya, Y sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2. E itu adalah bilangan konstanta, yaitu 2,7123. 27183. Itu bilangan konstan di kalkulator ada E pangkat 1, X dan X itu pasti ketemu bilangan E. Selanjutnya akan kita jelaskan, kita bahas mengenai pengertian logaritma. Pengertian logaritma adalah pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok. Bilangan pokok dengan simbol A. Jadi, dari pengertian logaritma tersebut dapat ditentukan konsep perumusan logaritma sebagai berikut. Bilangan pokok A, itu A log A pangkat N. Itu hasilnya N. Jadi, karena pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok. Oleh karena itu, operasi logaritma tergantung penggunaan bilangan pokoknya.
tergantung bilangan pokok. Syaratnya bilangan pokoknya harus lebih besar 1. Contoh logaritma dengan bilangan pokok 2. Jadi harus ditulis 2 log 8. 8 itu 2 pangkat 3. Maka 2 log 8 hasilnya 3. Kemudian logaritma dengan bilangan pokok A10. 10 log 100 itu sama dengan 10 log 100 kuadrat sama dengan 2. Kuadrat itu pangkat 10 pangkat itu berarti 2. Nah, dalam matematika, lazim yang digunakan dalam perhitungan itu logaritma dengan bilangan pokok 10, A10, tapi bisa diabaikan. Kalau log 100 itu artinya bilangan pokok bisa diabaikan. Log 100 berarti bilangan pokok 10. Berarti 10 pangkat 2. Nilainya log 102. Kalau log 1000 berarti bilangan pokok itu 10. 10 pangkat 3. Log 1000 hasilnya 3. Dan 2, jadi dalam matematik ada 2 bilangan pokok yang masih digunakan. Logaritma dengan bilangan pokok 10 ditulis dengan log X. Berarti logaritma dengan bilangan pokok. Jadi bilangan pokok tanpa dicantumkan. Kedua, bilangan pokok logaritma dengan bilangan pokok E. Jadi E log E pangkat N. Itu hasilnya N. Kalau E log E kuadrat, itu hasilnya 2. E log E pangkat 2 itu hasilnya 2. Tetapi tidak lazim ditulis E log E. Kalau logaritma bilangan pokok 10 itu 10 diabaikan. Tapi kalau logaritma dengan bilangan pokok E, jadi E log itu diganti dengan ln atau ln. Apa ln? ln itu logaritma dengan bilangan pokok E. Jadi contohnya ln E pangkat 3, hasilnya 3. Karena ln itu logaritma dengan bilangan pokok E. Jadi kalau fungsi itu biasanya ada 2. Kalau Y sama dengan log X, berarti fungsi tersebut menggunakan bilangan pokok 10. Kalau Y sama dengan ln atau ln X, berarti fungsi tersebut menggunakan logaritma bilangan pokok E. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas bagaimana menentukan persamaan linier dan grafiknya. Secara umum, persamaan linier ada 2. 1, yaitu Y sama dengan AX plus B. X variabel bebas, Y variabel terikat. A-nya itu kemiringan garis atau arah garis. Kalau A-nya positif, lebih besar 0, nanti garis akan miring naik ke atas untuk X semakin besar. Kalau A-nya negatif, misalkan persamaannya Y min 2X plus 5, berarti A-nya negatif. Nanti garisnya akan miring ke bawah untuk X semakin besar. Nah, nilai B-nya itu sendiri konstanta, itu menyatakan garis akan memotong pada sumbu X pada saat ketika nilainya sama dengan B. Nah, A itu kemiringan garis itu ada rumusnya. A itu ternyata perbandingan selisih Y dibagi selisih X. Berarti Y2 dibagi Y1, Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1. Jadi, secara ukur, kalau diketahui 2 pasang titik di dalam menggambar grafik, kita bisa membuat gambarnya garis dihubungkan 2 titik itu. Logikanya, kalau gambarnya bisa digaris, maka bagaimana menentukan persamaan garis tersebut? Nah, dari rumus, kalau diketahui 2 pasang titik, dari rumus 2 titik itu dapat dicari A-nya, A kemiringan garis selisih Y dibagi selisih X. Nah, ini penting. Lah rumus A sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Apabila jika indeks angka 2 kita eliminir, berarti kita hilangkan. Maka karena hilangkan menjadi A sama dengan Y min Y1 dibagi X min X1. Di sini A-nya arah garis, Y-nya itu variabel Y sumbu tegak. Variabel. Sedang X-nya variabel bebas sumbu datar. X1, Y1 itu koordinat titik 1. Nah, ini menjadi persamaan. Nah, ini penyebutnya X-1 dipindah ruas kiri, maka menjadi persamaan Y-1 sama dengan A kurung buka X-1. Ini menyatakan rumus persamaan garis. Melalui titik X1, Y1 dengan kemiringan garis A. Jadi kalau diketahui 2 pasang titik, maka Anda bisa mencari nilai A-nya arah garisnya. Dipilih salah satu titiknya, maka dengan menggunakan rumus ini, kita dapat menentukan persamaan garis lewat titik X1, Y1 dengan arah garis A.
Kemudian kita bisa membuat persamaan garisnya. Kemudian itu bentuk pertama, bentuk umum persamaan garis 1. Persamaan garis 1 itu bisa dibawa ke dalam bentuk umum persamaan 2. Bentuk umum persamaan 2 itu namanya bentuk standar. Ruas kanannya harus 1. Jadi bentuk umum 2 itu bentuknya seperti ini. Y per P sama dengan X per P sama dengan 1. Ini ada artinya. Kalau Y per P berarti nanti garis memotong sumbu Y ketika P. Ditambahnya harus plus X dibagi Q berarti nanti garis memotong sumbu ketika Q. Jadi dari persamaan bentuk umum 1, min AX dipindah ruas kiri. Habis itu dibagi ruas kanan. Ini harus 1. Nanti akan berbentuk seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita beri contoh bagaimana menentukan persamaan garis lurus dan bagaimana menggambarkannya. Jadi bentuk umum 2 itu teknik memudahkan untuk menggambarkan garis lurus. Misalkan tentukan persamaan garis dan grafik fungsinya melalui titik A min 1,8 dan titik B 4,18. Jadi diketahui 2 pasang titik. Jadi nanti dari pasang titik itu dapat dicari nilai A-nya arah garis. Selisih Y dibagi selisih X. Jadi ini min B itu Y itu titik yang kedua, ini X2 Y2. Titik A titik yang pertama X1 Y1. Maka 18 dikurangi 8 dibagi X2 4 kurang ini min 1. Min kali min jadi plus, jadi 10 bagi 5 2. Maka A-nya positif 2, nanti garisnya gambarnya akan miring ke atas untuk X semakin besar. Kemudian untuk menentukan persamaan garisnya, persamaannya dipilih salah satu titik, misal titik A min 1,8 sebagai X1, Y1. Arah garisnya ada ketemu 2. Jadi dengan rumus tadi Y min Y1 sama dengan A kali X min X1, kita masukkan Y1-nya 8, X1-nya min 1. Kita hitung, ini min 8-nya pindah uruskan jadi plus, 2X min kali min plus kali 2 jadi plus 2. Maka dijumlahkan jadi 10, maka Y sama dengan 2X plus 10. Ini bentuk umum pertama persamaan garisnya. Untuk menggambarkan persamaan ini dibawa ke dalam bentuk umum 2. Min 2X pindah ruas kiri, 2X pindah ruas kiri jadi min 2X sama dengan 10 dibagi 10. Kenapa? Ruas kanan harus 1 bentuk standarnya. Jadi Y per 10 ini kan min, harus positif bentuk standarnya. Positif X dibagikan bagi 10, tapi dibagi min 2 karena min 2 di sini. Jadi ketemu Y per 10 bagi min 2 itu min 5. Maka grafiknya memotong sumbu Y ketika 10, memotong sumbu kita min 5. Gambar grafiknya bisa kita ketemukan. Itu adalah persamaan garis. Untuk selanjutnya, kita akan membahas fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu gambarnya, grafiknya adalah parabola. Ada 2 bentuk umum. Bentuk umum pertama yaitu Y sama dengan A kecil E kuadrat plus BX plus C. Nah, bentuk umum pertama ini kalau nilai A-nya kecil positif, maka grafik akan buka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka grafik akan melengkung buka ke bawah. Nah, bagaimana menggambarkan grafik fungsi yang bentuk umumnya seperti ini, di mana X-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Langkah pertama ada 4 langkah. 1, Anda menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya nilainya 0. Sini titik potong dengan sumbu X nih. Di sini. Ini Y-nya 0 semuanya. Kemudian Anda menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi Y-nya dibuat syaratnya X-nya 0. X-nya diganti ke 0. Maka ketemu Y-nya, ketemu di sini adalah 2C. Jadi ketemu titik 0, C. Nanti ketemu di sini. Kemudian menentukan titik puncak, rumusnya ada X puncak dan Y puncak. X puncak itu min B per 2A. Kemudian Y puncak min D per 4A. D-nya itu diskriminan. Diskriminan itu nilainya B kuadrat min 4A kali C. Kemudian kita menambahkan beberapa pasang titik jika diperlukan. Kemudian bentuk umum 2, itu kebalikannya. X sama dengan A besar, Y kuadrat plus BY plus C. Di sini Y-nya variabel bebas, X-nya variabel terikat. Jadi kebalikannya, bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Balikan. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. X-nya 0, nanti ketemu
ada 2 titik. Kemudian titik puncak kebalikannya. Di sini X puncaknya min diskriminan dibagi 4A, kemudian titik Y puncaknya min B per 2A. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, saya ambil contoh, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Di sini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 12. Nah, langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Berarti ini Y-nya diganti 0. Persamaannya menjadi X kuadrat min X min 12. Kalau Y sama dengan X kuadrat min X min 12, itu namanya fungsi kuadrat. Kalau Y-nya sudah diganti 0, bukan fungsi kuadrat, namanya persamaan kuadrat. Nah, ini ternyata persamaan kuadrat itu berarti ada 2 akar kalau kuadrat. Kalau pangkat 3 ada 3 akar. Nah, ada 2 akar, ini ada 2 cara. Kalau nilai A-nya 1, itu kemungkinan bisa difaktorkan. Kalau A-nya tidak 1, itu dengan rumus ABC. Ini kebetulan A-nya 1, bisa difaktorkan. Jadi faktornya itu kalau dikalikan min 12, kalau dijumlahkan min 1. Maka mencari 2 bilangan, kalau dikalikan min 12, kalau dijumlahkan 1, berarti bilangan tersebut adalah min 4 plus 3. Jadi kalau dikalikan min 12, kalau dijumlahkan min 1. Jadi ini adalah difaktorkan, ini ruas kiri sama dengan 0, artinya X min 4 sama dengan 0, dan X plus 3 sama dengan 0. Nah, dari di situ maka dibuat ini sama dengan, maka X yang 1 sama dengan 4, yang kedua X2 sama dengan min 3. Ini X1 ini merupakan titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi ketika 4,0 dan ketika min 3,0 ada 2 titik ini. Nanti titik potong grafiknya memotong min 3 dan 4,0. Kemudian titik puncak. Titik puncak itu rumusnya tadi min B per 2 dibagi min D per 4. Ini langsung min B min 1 per 2. Kemudian min D-nya itu min 1 kuadrat min 4 AC. Min 4 AC. Min 4 AC. Jadi 4 kali 1 min 12. Jadi min 12 kali 4, jadi plus 48. 48 min 1 kuadrat plus 1, jadi 49. Di luar ada min. Jadi ketemu min 49 dibagi 4, ya 12. Min 12 per 4. Jadi puncaknya ketika X-nya setengah, Y-nya min 12. Kemudian mencari titik potong dengan sumbu Y, X-nya dibuat 0. Ini 0 kuadrat min 0. Oh, ketemu titik potong dengan sumbu Y ketika Y-nya min 12. Ini potong 12 pada saat di sini. Berarti X-nya 0. Jadi grafiknya dengan diketahui berapa pas itu dihubungkan bisa ketemu grafiknya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan persamaan fungsi kuadrat. Jadi kalau persamaan garis minimal diketahui 2 pasang titik bisa dibuat persamaan garisnya. Sekarang kalau fungsi kuadrat minimal ada 3 pasang titik yang diketahui. Kita contoh menentukan persamaan fungsi kuadrat bentuk pertama Y kecil sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ini persamaan yang kita cari. Di mana persamaan fungsi kuadrat itu harus melalui ketiga titik A, B, C. Titik A 2, min 10, titik B min 1, min 10, titik C adalah min 2, min 6. Jadi titik A, B, C harus memenuhi persamaan tersebut. Karena nanti fungsinya itu melalui 3 garis ini. Oleh karena itu ketiga titik terus memenuhi persamaan. Artinya apa? Kalau titik A memenuhi persamaan, berarti Y-nya diganti min 10, X-nya diganti 2. Jadi persamaan 1, min 10, kenapa 4? Berarti ini karena 2. 2 kuadrat, 4, 4A. B-nya 2, 2B plus C, persamaan 1. Kemudian persamaan 2 itu merupakan titik B itu memenuhi persamaan kuadrat ini. Ini min 10 sama dengan A, kemudian B-nya kan min 1 dari min B, X-nya min 1 min B plus C persamaan 2. Persamaan ketiga, titik C itu min 2, min 6, itu memenuhi persamaan. Jadi nanti grafiknya lewat ketiga titik tersebut, makanya memenuhi persamaan. Jadi Y-nya min 6 sama dengan min 2 dikuadratkan plus 4A, min 2B plus C, ini persamaan ketiga. Jadi namanya 1, 2, 3 persamaan linear. Persamaan linear ini kita selesaikan. Bagaimana menentukan persamaan linear, yaitu menentukan A berapa, B berapa, C berapa.
Kalau ketemu berarti persamaan fungsi kuadratnya bisa ketemu. Nah, untuk menentukan persamaan dengan eliminasi masing-masing variabel. Langkah pertama, eliminasi variabel C. Supaya variabel C eliminir, hilang, maka menggunakan operasi persamaan 1 kurang persamaan 2 dan persamaan 2 kurang persamaan 3. Jadi nanti sini C kurang C akan hilang. Ya. Jadi persamaan 1 dan 2 kita tulis, sebenarnya kita kurangkan. Di sini 10, minus 10 kurang minus 10, 0. 4A dikurangi A, 3A. 2B dikurang-kurang B, ini kurang-kurang jadi plus 3B. C kurang C habis. Maka disebut persamaan 4. Kemudian operasi yang ketiga, persamaan 2 dan 3 kita tulis ulang, kemudian kita kurangi. 10 min 6, jadi menjadi plus, jadi hasilnya min 4. A dikurang 4A min 3A. B min 2B. Itu jadi yang bawah jadi plus 2, jadi 2B. Jadi min B plus 2B jadi plus B. Ini persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5 kita tinggal mau eliminasi. Mau pilih eliminasi A atau B. Logikanya lebih mudah eliminasi A. Karena ini ada 3A dan min 3 tinggal dijumlahkan A hilang. Kalau saudara mau eliminasi boleh, tapi persamaan 5 harus kelipatan 3, kalikan 3 dulu. Jadi yang lebih sederhana kita eliminasi variabel A. Dengan cara dijumlahkan, maka otomatis A akan eliminir. Kita persamaan 4 dan 3 kita jumlahkan, 0 ditambah min 4, min 4. 3A ditambah min 3, maka A-nya habis. 3B ditambah B, 4B. Maka B adalah min 4 dibagi 4. Ketemu B min 1. B min 1 kita substitusi, masukkan persamaan 4 atau 5. Misalkan dimasukkan persamaan 4. 0 sama dengan 3A plus 3B-nya diganti min 1. Jadi ini ketemu 0 sama dengan 3A min 3, maka A adalah 3 dibagi 3, 1. Selanjutnya nilai A sama dengan 1, dan B min 1 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan saya substitusikan persamaan 1. Min 10 sama dengan 4A plus 2B plus C. Jadi A-nya diganti 1, B-nya min 1. Akhirnya ketemu nilai C, C-nya ternyata min 12. Sehingga fungsi kuadrat yang melewat 3 titik ABC ternyata fungsinya yaitu Y sama dengan E kuadrat min X min 12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Terima kasih.